Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk materi kuliahnya adalah plagiarisme. Karena kan Anda dapat tugas, untuk tugas UTS adalah mengumpulkan minimal bab 1. Kalau mau dapat bonus Anda sampai bab 2. Nah, cara menyusunnya sudah, strukturnya sudah, bahkan cara menulis kalimat ilmiahnya juga sudah. Kita kemarin ada 5 ya, ada compare, contrast, criticize, synthesize, dan summarize. Itu sudah. Cara nyusun kalimatnya juga sudah. Nah, sekarang yang harus kita hindari nih pas bikin kalimat. Saya nggak ajarkan lagi ya SPOK apa itu urusan kuliah bahasa Indonesia. Yang kemarin kita udah pelajari how to write in the scientific sentence. Itu udah. Nah, sekarang jangan asal tulis. Nah, kita harus hindari plagiarisme. Plagiarisme. Nah, saya ambil sumbernya banyak ya. Kalau Anda mau baca sumber-sumber plagiarisme, saya ambil dari yang sering dijadikan rujukan ya. Dari suatu lembaga ya, suatu organisasi namanya ini Turnitin ya, Turnitin. Jadi di beberapa kampus besar itu sebelum diluluskan biasanya mahasiswanya itu karyanya, skripsinya, tesisnya, disertasinya harus diperiksa dulu menggunakan software Turnitin ya, seberapa persen plagiarismenya. Nanti ada threshold, batas tertentu. Nah, kalau ternyata lolos baru diluluskan gitu. Seperti itu. Ya, di kampus saya juga dulu gitu, saya kuliah. Jadi eh, kalau plagiarismenya hanya 10% ya lulus gitu. Nggak mungkin lah 0% karena mungkin beberapa kata, kalimat kan namanya manusia menyusun kalimat mungkin ada kemiripan meskipun beda kepala gitu kan ya. Jadi biasanya 10%, 15% atau berapa. Kalau udah 50% nah itu plagiat itu. Biasanya nggak diluluskan mahasiswanya suruh skripsi ulang atau sidang ulang. Nah, ada banyak softwarenya sih, ada Turnitin, ada software yang lain, cuma saya senang yang ini aja gitu. Anda boleh nanti cari rujukan lain. Oke, kalau kita lihat di Turnitin, itu ada 10 jenis plagiarisme. Nah, ini yang harus Anda hindari ya. Nah, ini dokumennya, white papernya ya. Saya ambil dari Turnitin, nggak saya ubah-ubah. Jadi kalau Anda mau download sendiri, silahkan nanti buka websitenya Turnitin, lalu Anda masukkan data diri bahwa Anda seorang student, supaya diizinkan mendownload gitu. Jadi ini enggak, saya harus daftar dulu ya. Oke, yang pertama ada clone sampai nanti ke 10 tuh retweet gitu. Kita bahas satu-satu ya. Semoga pembahasan ini dapat dan saya harapkan sangat membantu Anda supaya tulisan Anda minimal atau enggak ada sama sekali plagiarismenya. Oke, oke. Langsung by contoh, ini by example. Ini clone. Yang pertama ada clone. Cloning. Cloning itu ya mengcopy plek-plek gitu ya. Persis semua di copy habis. Nah, jadi misalnya ini nah, inilah. Ini sebelah kiri lihat. Saya nggak tahu kalau di Anda kiri atau kanan ya. Pokoknya ini nih, ini ada original yang aslinya begini. Anda nulisnya begini. Judulnya sama persis, isinya sama persis, copy paste persis sampai titik. Ini udah plagiat. Nah, ini gampang ya. Ini plagiat banget. Clone namanya. Hindari. Jenis yang kedua ada Ctrl C. Nah, kalau Ctrl C udah lebih pinteran nih orang ngopi. Jadi sama, ini plagiat juga. Lihat, perhatikan. Aslinya begini, judulnya A Natural Setting, lalu A History of. Nah, Anda nulisnya gini, judulnya Anda ganti. Jadi The Beautiful Yosemite Valley. Gara-gara ini tentang Yosemite gitu kan. Terus, ini kalimat pertama apa? Since its first discovery by non-indigenous people in. Anda kalimat pertamanya aja ganti ya. Frase pertamanya ada jadi tadinya apa? Since its. Jadi from the time of its. Gitu. From the time sama since kan sinonim aja ya. Ada ini kan even religious hold on
Even religious possession on, gitu-gitu aja. Anda cuma ganti atau nambahin beberapa kata and misalnya while. Ini Ctrl C, jadi nggak cloning banget. Ada usaha ngubah-ngubah beberapa kata sambung atau kalimat apa kata-kata frase tertentu. Tapi ini plagiat jelas ya, jelas ini plagiat juga. Anda hindari. Ini cuma sekedar ngubah-ngubah beberapa kata, tetap plagiat Om, ya, tetap plagiat. Yang berikutnya ada find and replace. Nah, ini lebih pintaran lagi. Mirip-mirip dengan Ctrl C. Dia jadi ini udah judulnya dia ganti. Cuma yang dia ubah itu kata kunci. Kata kunci itu ini kan dari cerita, misalnya dari cerita aslinya apa sih inti utamanya. Misalnya ini tentang indigenous. Indigenous itu orang asli daerah tersebut. Oh, non-indigenous berarti bukan orang asli. Nah, maka dia ubah tuh. Jadi misalnya apa? Non-native. Jadi yang dia ubah kata-kata kunci. Jadi di tahun berapa? Tahun mid-19 jadi begini, mid-19 gitu ya. Jadi kata-kata kunci mirip ya, mirip dengan tadi. Kalau tadi mah ngubahnya cuma ngasih and, while, or gitu ya, atau ngubah kata-kata di depan. Jadi dia nggak baca, mungkin dia nggak baca, jadi agak kurang cerdas. Kalau ini dia baca, dia sempat baca, jadi dia pilih kata-kata tertentu dia ganti, agak pinteran. Tapi tetap saja ini plagiat. Tetap aja ini plagiat. Ya, find and replace. Hindari. Jadi dia find, cari kata-kata kunci, replace. Dia tetap aja plagiat. Sudah 3 ya. Anda harus hindari ini. Yang berikutnya ada, yang berikutnya ada remix. Remix itu memparafrase dari multiple source, dari berbagai sumber, lalu ditempel-tempelin jadi satu. Sebenarnya gini ya, apa sih parafrase? Parafrase itu ya kalimat aslinya Anda ubah menjadi kalimat Anda tanpa menghilangkan makna atau maksud dari si kalimat asli. Jadi saya mungkin coba kasih contoh, misalnya apa? Misal kalimat asli si penulisnya adalah bahwa misal pengguna Facebook di Indonesia, misal ini ya, saya nggak tahu juga, pengguna Facebook di Indonesia gini, terdapat pengguna Facebook di Indonesia ada 2 juta akun atau 2 juta orang. Ini yang nulis seseorang namanya Ahmad Budi misalnya. Pada tahun 2015 misal dia nulis paper lalu ada kalimat begini, entah dia udah ngitung atau bagaimana. Nah, yang tepat itu biasanya kalau Anda mau mengutip kalimat dia, kalau Anda mau menempelkan kalimat dia di karya Anda, itu ada 2 cara Om. Ya, kawan-kawan, ada 2 cara. Cara paling aman yang pertama adalah Anda mengcopy paste seplek-pleknya, copy paste semuanya. Ini di karya Anda, ini ada kalimat Anda sendiri. Nah, Anda misalnya copy di sini ya. Set. Itu boleh, tapi dengan syarat supaya nggak disebut plagiat, itu dikasih tanda kutip 2 di depan, lalu di belakang, lalu Anda rujuk. Nah, Anda rujuk. Siapa penulisnya? Ahmad Budi, biasanya gini berarti Budi 2015 gitu. Ini aman, bukan plagiat. Jadi Anda mau memasukkan kalimat si Budi tadi ke karya Anda kayak gini. Atau supaya agak pinteran gitu, tapi tidak plagiat, itu Anda parafrase. Parafrasenya gimana? Ini misalnya kalimat Anda, lalu Anda tempel di bawahnya misalnya. Cara kedua ini, misalnya kalimatnya apa tadi? Pengguna FB di Indonesia ada 2 juta orang. Ya udah, Anda buat saja. Maknanya tetap sama, ada 2 juta pokoknya pengguna FB. Ya udah, terdapat 2 juta orang yang menggunakan FB di Indonesia. Oke, perhatikan kalimatnya beda ya. Kalimatnya beda, tapi maknanya sama. Nah, ini namanya parafrase. Ya udah, tapi jangan Anda anggap cukup. Tidak, jangan langsung titik begitu saja. Sebelum titik,
Siapa yang bilang begitu? Kan tetap aja fakta ini bukan Anda yang bikin, fakta ini bukan Anda yang menghitung, fakta ini Anda dapat dari siapa tadi? Ahmad Budi. Ya udah, berarti Anda harus tulisnya begini, Budi 2015. Gitu. Baru titik. Kalau dua ini Anda lakukan sebenarnya aman. Ya, jadi cara mengacu yang baik itu gitu. Nah, ini tergantung kampus sih. Ada kampus yang modelnya begini kan, ada dalam kurung apa, atau ada nanti yang modelnya yang begini. Satu apa, nanti si satunya ini siapa ada di nanti di apa di daftar pustakanya, atau ada yang pakai apostrof di sininya. Ini notepad ya. Pakai apostrof itu nanti ditulis di footnote-nya. Ada banyak cara, intinya harus dirujuk. Kebetulan kalau kampus kita ya begini nulisnya. Nama belakangnya, lalu tahun berapa dia ngomong. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Remix itu gimana? Dia melakukan parafrase, dia melakukan seperti ini, memparafrase dari tulisan orang, tapi dari banyak tulisan orang, lalu tempel-tempel jadi satu. Misalnya ini, the first non-native to Yosemite Valley were probably member of the main. Ini kan mungkin dia parafrase dari ini. Lalu kalimat ini, Sierra Nevada, bla 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 dan seterusnya, ini nggak ada kata-kata Sierra Nevada. Kalau Anda baca ini nggak ada ini Sierra Nevada. Coba kita cari pelan-pelan ya, coba kita lihat. Nah, tapi kok ada Sierra Nevada? Apa nih tentang Sierra Nevada from the first destination? Itu mungkin diambil dari paper lain, dari tulisan orang lain diambil, dia comot di sini, titik aja. Perhatikan dia main titik gitu aja kan, titik, 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 tanpa ada acuan apapun, tanpa ada model beginian. Nah, berarti kalau ini seolah-olah dia yang ide itu dari dia, fakta itu dari dia seolah-olah kan ya, bahwa dia yang tulis kalimat itu, bahwa dia yang teliti itu. Padahal kan bisa saja tidak. Nah, ini dia salah. Dia benar melakukan parafrase, mengubah kalimatnya tanpa mengubah maknanya. Dia tempel-tempel di sini, tapi tidak dia rujuk dari siapa dia ngomong itu. Dapat dari mana? Nah, itu plagiat juga. Jadi plagiat. Ini remix. Jenis berikutnya ada recycle. Recycle itu borrow generously secara umum, jadi ambil secara umum dari writer previous work without citation. Ya, ini mirip seperti apa tadi, find and replace atau Ctrl C. Jadi ini aslinya ini dibuat jadi begini, ya judulnya diganti, apanya diganti. Tapi biasanya ini, misal Anda bikin buku berupa ensiklopedi, ya. Nah, terus ada orang bilang gini, nah untuk menambah materi di ensiklopedia Anda bahwa tentang ekologi 201 misalnya, Anda ambil gitu, punya orang. Anda mungkin ubah-ubah kalimatnya dikit. Tapi tidak ada rujukan, lihat nih, belakangnya langsung aja titik. Setiap kalimat langsung aja titik. Nggak ada tadi acuannya. Berarti ini juga plagiat. Ya, ini juga plagiat. Jenis berikutnya ada hybrid. Nah, ini hybrid. Hybrid itu combine, mengkombinasi. Ada cited sources. Nah, cited sources itu kayak gini ya, bahwa sumber yang disitasi dengan tepat kayak gini. Pokoknya intinya ada kata siapa gitu ya. Jadi yang tepat, yang benar di-combine with ya dengan yang tidak tepat, yang tanpa citasi, yang without citation. Nah, itu enggak bisa. Contoh. Aslinya ini. Nah, lalu dia copy paste judulnya, lalu sampai kalimat ini dia copy paste titik gitu ya. Lalu ada begini, lihat nih, kutip 2, non-native American bla bla bla, ada 8.000 ya, as long as 8.000 years, kutip tutup bla bla bla, terus di akhir ini ada apostrof 1 ya. Coba saya zoom, kan Anda bisa lihat. Saya zoom nih. Oke. Gimana nih? Kelihatan nggak nih? Oke, sebentar. Nah, ini ada apostrof 1. Nah, satunya itu siapa yang ngomong, apa sumbernya dari mana? Oh, ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, ada kutip 2,
Di akhir kutip 2 lagi, lalu ada rujukan. Kebetulan cara dia merujuk pakai begini ya. Itu nggak masalah. Yang penting ada rujukan. Tapi yang nggak masalah cuma kalimat ini. Kalimat yang lainnya masalah. Ini copy paste ini, clone ini. Ini juga clone kan? Clone dari mana? Clone dari sebelahnya, ya kan? Jadi yang ini dan ini cloning kan? Cloning dari sebelahnya. Cuma yang benar ini aja kebetulan dia copy plug-plug, terus dia kasih citasinya dengan cara begini. Jadi yang oke cuma ini, yang lainnya nggak oke. Ya tetap aja ini plagiat. Tetap aja plagiat. Nama jenis plagiatnya ini hybrid. Yang berikutnya ada mashup. Mashup itu mengcopy material dari berbagai sumber. Dan semuanya tidak ada rujukannya. Atau mau copy plug-plug, mau find and replace apa. Ya, ada apa istilahnya, kayak puzzle gitu, nempelin dari sini copy paste seolah-olah tulisan Anda. Contohnya ini bagian ini diambil dari orang ini, kalimat yang lain diambil dari yang lain, kalimat ini yang bagian tengah ini diambil lagi dari sini, ini mulai dari while dan seterusnya. Lalu yang ini mungkin dari yang lain lagi. Dan kita lihat setiap kalimat tidak ada citasinya, tidak ada rujukannya tuh dari mana, nggak ada ya, langsung aja titik gitu aja. Ini plagiat. Nempel-nempel aja dari mana-mana. Ya. Ini namanya mashup. Yang ketujuh. Yang kedelapan. 404 error. 404 error. Namanya bagus juga. Coba kalau Anda buka website. Anda buka suatu website. Anda ketik di suatu website. Nggak kebuka halaman websitenya. Kan muncul tuh 404 error. Artinya nggak ada kan gitu ya. Bahasa gampangnya nggak ada, cuma kalau teori di jaringan komputer kita nanti belajar yang lain tuh, maksudnya 404 itu respon dari HTTP request-nya itu. Itu teori banget. Nah, gini, intinya artinya nggak ada. Jadi misalnya gini, perhatikan nih. Kalimat pertama sin bla 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 bla, dia copy paste persis dari sini. Salahkah? Enggak. Dia nggak salah nih, kenapa? Ya, saya zoom dikit deh ya, biar kelihatan. Dia kasih kutip 2 di belakang, di belakang. Dia kasih sumbernya, ini lihat. Ini ya, ini ada 1 di sini ya. Sumbernya dari sini kan. 1 menurut si yang nulis. Oke. Kemudian kalimat kedua, bla 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 bla, sumbernya dari ya, oke. Bla 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 bla. Menurut kalimat ketiga, ini sumbernya dari ini. Saya bentar dulu nih, hati-hati. Dia bilang kalimat pertama saya copy dari situ, kalimat kedua dari situ, kalimat ketiga dari situ. Coba Anda baca pelan-pelan. Ini sin is oke, ini dari sini ya. Lalu apa? Yosemite Valley has help. Ini dari sini ya. Lalu ini apa? Kalimat ini while hold bla bla bla. Ini kan dari sini ya. While Yosemite Valley hold special grip dan bla 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 bla. Lah, ternyata tiga kalimat semuanya ngopi dari sini, dari satu sumber yang sama. Ya kan? Kok dia bilang yang ini dari sono, yang ini dari sono, yang ini dari sono? Bohong kan berarti? Jadi dia bilang seolah-olah kalimat pertama dari sumber A, kalimat kedua dari sumber B, kalimat ketiga dari sumber C. Padahal semuanya itu dari satu sumber, yaitu si A. Lah ini 2 dan 3 siapa? Jangan-jangan nggak ada nih orangnya. Jangan-jangan nggak ada nih orang ini. Bohongan aja. Jadi dia tambah-tambahin aja seolah-olah dia baca banyak paper gitu. Nah ini plagiat juga, Mas. Ini plagiat juga. Ya. Jadi contohnya misalnya Anda udah dapat kalimat ini, terus nggak seru, masa cuma bilang FB, Twitter kali ya. Tambahinlah kalimatnya. Sedangkan pengguna Twitter ada 1 juta gitu. Terus Anda malas nyari siapa yang ngomong ini atau siapa yang pernah meneliti saya. Tulis aja lah. Menurut Susi 2007 gitu misalnya. Jangan deh, kan 2015, 2016 deh. Jadi Anda mereka-reka seolah-olah ada seseorang bernama Susi pernah bilang gini gitu. Nah, ini juga plagiat. Jadi membuat kalimat
lalu Anda kasih citasi seolah-olah seseorang itu pernah menulis itu juga plagiat, suatu kebohongan. Nah, itu nggak boleh. Paham ya? Yang kesembilan agregator. Sorry. Yang kesembilan ini agregator. Agregator itu dia proper citation, benar dia mensitasi, mengutip dari sumber, tapi contain almost no original work. Jadi kalimat jadinya isinya nggak ada kalimat dari otak Anda sendiri, nggak ada. Hasil riset Anda sendiri nggak ada. Contohnya gini. Nih lihat, ditulis begini. Yosemite Valley was first signed by non-Indian bla 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 2. Oke, ini diambil dari, saya zoom ya biar Anda jelas. Oke, geser. Nah, ini. Yang ini diambil dari kalimat pertama, diambil dari seseorang dua saha ini misalnya history. Oke, mungkin ya kita anggap aja benar. Yosemite has a long, ini diambil dari rujukan ketiga. Siapa ini misalnya? Oke, nggak masalah. Lalu ini diambil dari 4. Nggak masalah. Dari sini. Lalu apa lagi? Ini judulnya dia ambil dari 1 sini. Oke, nggak masalah. Kalau Anda mau protes, Pak, sebentar, kok dia nggak ada kutip 2 di depan, kutip 2 di belakang, nggak masalah. Mungkin dia melakukan parafrase. Ya, mungkin dia melakukan parafrase. Ya, jadi kalimat ini dia buat ulang dari kalimat aslinya, tapi tanpa menghilangkan maknanya. Parafrase nggak masalah. Kalau parafrase kan nggak usah pakai kutip 2. Jadi yang pakai kutip 2 itu, yang pakai kutip 2 seperti ini, itu kalau dia copy plak. Tapi kalau dia parafrase kayak gini nggak perlu kan, gitu ya, nggak masalah. Tapi perhatikan deh, semua kalimat. Jadi karya dia ini ada 3 kalimat, termasuk judulnya ada 4 berarti ya. Dan semuanya nggak ada tulisan dia pribadi. Ini ngambil dari sono, ini ngambil dari sono, ini ngambil dari situ, ini ngambil dari si Anu. Lalu punya dia yang mana? Nah, ini juga plagiat. Ini saya juga baru tahu belakangan. Mungkin dulu juga saya pernah punya kesalahan tentang ini. Ternyata ini plagiat juga. Ya. Plagiat yang jenisnya namanya apa tadi? Agregator. Jadi Anda jangan gitu. Jadi tolong ketika menyusun paragraf di bab 2 atau bab 1 terutama di latar belakang gitu kan ya. Itu harus Anda sertai juga hasil otak Anda sendiri, pemikiran Anda sendiri, ide Anda sendiri ya. Jadi jangan hanya comot sana sini, meskipun benar caranya, sudah Anda rujuk dengan tepat, ternyata plagiat juga. Ini namanya agregator. Kerjaan Anda apa gitu? Ya. Yang terakhir retweet. Ya. Kalau retweet itu ini Om. Ini saya harus jelaskan pada Anda bahwa kita merujuk seperti ini tuh untuk setiap kalimat. Jadi misal Anda punya karya tulisan ya. Begini lalu ada titik gitu ya, ada tulisan lain titik, ada tulisan lain titik. Tolong Anda pastikan bahwa semua kalimat itu ya, semua kalimat dalam karya Anda itu ketika itu bukan dari Anda, ketika itu bukan Anda yang melakukan risetnya atau apa, dan itu adalah intinya Anda nggak bisa pertanggungjawaban itu punya Anda, maka harus ada rujukannya dari siapa. Jadi kalimat kedua entah dari siapa gitu kan. Kalimat keduanya misalnya ini kalimat kedua nih. Dari siapa? Anda harus bilang. Lalu kalimat berikutnya dari siapa? Kalau ini bukan punya Anda. Jadi Anda harus memastikan dari siapa, tahun berapa misalnya, dan seterusnya. Jadi jangan begini juga. Anda misalnya punya tulisan orang gitu ya, dari suatu buku atau paper, lalu satu paragraf Anda ambil. Di paragraf itu ada 5 kalimat. Kalimat pertama, titik. Kalimat kedua, titik. Kalimat ketiga, titik. Oke, titik. Kalimat keempat, titik. Kalimat kelima, baru di sini Anda rujuk. Menurut Joni, 2009 misalnya.
Ini salah, Mas. Salah. Kalau begini apa coba salahnya? Kesalahan dia apa? Bahwa seolah-olah hanya kalimat terakhir yang Anda ambil dari Joni. Cuma ini aja seolah-olah yang Anda ambil dari Joni. Padahal kan kalimat sebelumnya ada 4 kalimat di sini, ya. Dan padahal kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat Anda ambil dari Joni juga. Terus gimana Pak? Kalau gitu ya Anda harus setiap sini harus Anda tulis. Harus Anda tulis di sini. Joni, ini juga Joni, ini juga menurut Joni, ini juga menurut Joni. Kalau memang semua Anda ambil. Gitu. Setiap kalimat harus dipertanggungjawabkan. Loh Pak, jadi jelek dong Pak. Masa Joni-Joni semuanya? Ya iya, salah Anda. Kenapa dari Joni aja? Baca dong paper lain. Mungkin kalimat pertama, pernyataan pertama ada bisa Anda temukan dari Ahmad gitu kan. Tahun berapa gitu kan. Gitu dan seterusnya. Jadi makanya supaya Anda nggak kelihatan, mohon maaf ya kalau kata-katanya kasar, supaya Anda nggak kelihatan sekedar baca satu saja kurang wawasan, ya Anda harus baca banyak. Harus banyak baca sumber, paper, jurnal, ya, buku gitu. Sehingga karya Anda bagus gitu. Dan bahkan kan nggak boleh sekedar gini ya, harus disertai juga hasil pemikiran Anda gitu. Nah, baru ada rujukan yang lain gitu kan. Karena kalau cuma copy aja apa tadi namanya? Apa tadi? Yang terakhir agregator itu juga nggak boleh. Nah kalau retweet tuh gitu Om, dia ambil dari sini, ya. Dia kasih rujukan cuma di belakang doang. Padahal semua kalimat dari si ini itu kan salah, nggak boleh. Itu retweet. Jadi ngambil plak-plak atau di parafrase oke, tapi tetap saja salah karena rujukannya citasinya hanya di ujung. Itu nggak boleh. Mestinya tiap kalimat. Paham? Karena kan semua kalimat ini diambil dari dia. Seperti ini tadi. Ya, ngerti ya? Jadi dari kuliah ini saya harapkan Anda menghindari 10 ini. Ada apa saja tadi? Balik lagi kita ke atas. Kita review sebelum kuliahnya ditutup. Oke. Mana tadi? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa tadi, kawan-kawan? Coba ingat-ingat, ada clone, Ctrl C, find and replace. Ya, ada clone, ada clone, Ctrl C, find and replace, remix, recycle, lalu apa? Hybrid, mashup, 404 error, agregator dan read. Nah, jadi panduan dari saya amannya yang ini tadi. Ingat baik-baik, ya. Oke, cukup paham? Maka untuk mengerjakan tugas Anda yang Anda dikumpulkan saat TS adalah bab 1. Itu kan yang akan banyak kalimat di bab 1 itu di latar belakang dan perumusan masalah. Tolong Anda buat secara ilmiah seperti kuliah kita kemarin, bagaimana menyusunnya, dan tolong hindari plagiarisme. Lalu kalau Anda juga kerjakan bab 2, ini juga kita sudah belajar bagaimana menyusun kalimatnya bahwa bukan sekedar definisi gitu ya. Tolong Anda susun secara ilmiah dan hindari plagiat. Oke, paham ya? Oke, tugas untuk video ini adalah tolong coba Anda pilih salah satu dari ini, kecuali clone. Jadi Anda nggak boleh pilih clone ya. Tolong Anda pilih salah satu dari ini, lalu coba Anda definisikan dengan kalimat Anda sendiri. Berdasarkan tadi materi kuliah saya yang Anda tonton, ya, atau dari paper ini kalau Anda berhasil dapat filenya. Ya, tolong coba Anda definisikan menurut bahasa Anda sendiri. Jadi misalnya saya milih hybrid, maka Anda tulis saja hybrid itu adalah begini, contohnya begini. Anda jawab ya, tolong Anda jawab di modul kuliah online kita. Sebagai bukti Anda sudah mengikuti kuliah ini. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar channel ini. Tapi kalau jawaban tugas di dalam modul kuliah online. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.